Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Karina dari kelas 8B dengan nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang memperkuat komitmen kebangsaan serta semangat komitmen kebangsaan para pendiri negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat berarti kemampuan, kekuatan, gairah untuk bekerja dan berjuang. Sedangkan komitmen adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu serta bertanggung jawab. Bangsa Indonesia juga memiliki komitmen, yaitu menyatukan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tanpa membeda-bedakan. Komitmen kebangsaan sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena komitmen inilah yang akan mempersatukan bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga memiliki sejarah yang sangat panjang dari zaman praksara berdasarkan penemuan fosil manusia purba dari Pulau Jawa. Kemudian para ilmuwan juga menuliskan bahwa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 terdapat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Kutai di Kalimantan dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Lalu dilanjutkan ke Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera berkembang pesat hingga menguasai daerah Jawa Barat serta seluruh kepulauan atau semenanjung Melayu. Pada abad ke-14 juga berdiri sebuah kerajaan di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya pada saat Gajah Mada menjadi mahapatinya. Majapahit menguasai sebagian besar adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit membuat sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Kata Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu Indus dan Nesos, yang berarti India dan pulau-pulau. Nama Nusantara diberikan oleh seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit, lalu diubah menjadi Hindia Belanda pada saat penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, semua kerajaan di Nusantara hancur lebur tak tersisa dan rakyatnya menderita. Dari penjajahan tersebut muncullah tokoh-tokoh pendiri bangsa yang memiliki komitmen dan semangat tinggi untuk meraih kemerdekaan. Salah satu tokoh tersebut adalah Ahmad Subarjo. Mr. Raden Ahmad Subarjo Djodjiasuro adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia ini lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Mr. Indrechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Sewaktu masih berkuliah, Subarjo telah aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada Februari 1927, ia menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antar bangsa Liga menentang imperialisme dan menindas penjajah. Yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia menjadi Duta Besar Republik Indonesia di New Zealand antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ahmad Subarjo Djodjiasuro meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Beliau dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cibayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari perjuangan Ahmad Subarjo adalah semangat yang besar,
memiliki peran yang aktif dalam mengikuti organisasi untuk memajukan bangsa Indonesia, rela berkorban untuk bangsa Indonesia. Ahmad Subarjo juga memiliki sikap yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme akan kegigihan dan keyakinannya. Pesan dari saya sebagai generasi muda, marilah kita bersama-sama menjaga komitmen dan persatuan bangsa Indonesia dengan cara hormat dan toleransi terhadap perbedaan. Karena kita berasal dari bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman suku, budaya, ras, adat istiadat, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.